Halo semua, perkenalkan nama saya Sinti Putri Fitri dengan NIM 1302640009 dengan dosen mengampu Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan NIDN 0021065503 dengan topik pembahasan konsep pendidikan. Subtopik pertama, pengertian pendidikan dalam berbagai perspektif. Ringkasan materi, pendidikan merupakan aspek penting dalam perkembangan individu dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama pendidikan adalah membantu individu menjadi lebih kompeten, berkembang, dan berkontribusi positif pada masyarakat dan dunia di sekitarnya. Pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai individu, membantu mereka memahami diri mereka sendiri dan peran mereka dalam masyarakat. Learning outcome yang pertama, mengetahui makna pendidikan. Yang kedua, mengetahui unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, mengetahui komponen pendidikan. Yang pertama ada pendidikan pedagogi. Proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan juga pengetahuan calon pendidik atau guru dalam memahami dan menerapkan teori dan praktik pengajaran. Pedagogik juga merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara mengajar yang efektif, dan dalam konteks pendidikan pedagogik, fokusnya adalah pada bagaimana seorang guru dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar sehingga sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan juga potensi siswa. Aspek-aspek di pendidikan pedagogik. Yang pertama adalah teori pembelajaran dan pengajaran. Itu mencakup berbagai pendekatan, prinsip, dan juga model yang mendasari proses belajar mengajar. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat merancang proses pembelajaran untuk mendukung proses tersebut. Yang kedua ada pengembangan metode pengajaran, yaitu melibatkan pengembangan dan penerapan berbagai strategi atau pendekatan pengajaran seperti metode ceramah, diskusi, demonstrasi, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, dan pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi seperti perangkat lunak pendidikan, video pembelajaran, platform e-learning, dan media sosial untuk mendukung proses belajar mengajar. Metode ini juga membantu meningkatkan akses informasi, kolaborasi, dan juga keterlibatan siswa. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Proses menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencakup tujuan pembelajaran, strategi, media, waktu, dan juga evaluasi. Yang kelima, pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan guru untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif, termasuk pengaturan tata ruang, pengelolaan perilaku siswa, dan penciptaan suasana kelas yang positif. Yang keenam, pendidikan berbasis nilai dan etika. Mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter siswa yang bermoral dan bertanggung jawab. Yang kedua ada pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi adalah disiplin ilmu yang menggabungkan konsep-konsep dari psikologi dengan prinsip-prinsip pendidikan. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana individu belajar, berkembang, dan berperilaku dalam konteks pendidikan. Pendidikan psikologi juga membantu guru, pelatih, dan pendidik dalam memahami proses belajar siswa sesuai dengan kebutuhan mereka serta metode pengajaran yang efektif. Pendidikan psikologi juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif dan efektif serta membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Aspek-aspek pendidikan psikologi. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar adalah dasar pemahaman tentang bagaimana individu memperoleh, memproses, dan mempertahankan informasi. Psikologi pendidikan juga mempelajari berbagai teori belajar untuk meningkatkan efektivitas belajar pengajaran. Yang kedua, perkembangan individu. Berfokus pada tahap-tahap perkembangan fisik, kognitif, dan sosial, juga emosional individu dari anak-anak hingga dewasa. Pemahaman ini juga membantu guru menyesuaikan pengajaran sesuai dengan usia dan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi adalah faktor yang mendorong individu untuk berusaha mencapai tujuan tertentu, baik intrinsik dalam diri sendiri maupun ekstrinsik dalam dorongan eksternal. Yang keempat, perbedaan individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam kecerdasan, gaya belajar, kepribadian, latar belakang, budaya, dan juga kebutuhan khusus. Psikologi pendidikan juga mempelajari bagaimana pengajaran dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Yang ketiga ada pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologi adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang berfokus pada pemahaman terhadap hubungan sosial, struktur sosial, serta dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu sosial mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial termasuk interaksi antar individu, kelompok, dan institusi, serta pola-pola perilaku sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Aspek-aspek pendidikan sosiologi yang pertama adalah pemahaman tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan yang terorganisasi dalam masyarakat.
Ini mencakup status, peran kelompok, dan institusi yang membentuk tatanan masyarakat. Ini juga berguna untuk memahami bagaimana kelas sosial, gender, dan etnis mempengaruhi kesempatan hidup seseorang. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial mencakup hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Pentingnya untuk membantu memahami bagaimana individu atau kelompok saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam struktur dan pola sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti teknologi, pendidikan, dan konflik berperan dalam perubahan ini. Guna untuk diskusi tentang bagaimana digitalisasi telah mengubah cara berkomunikasi dan bekerja. Yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang dianggap merugikan masyarakat dan membutuhkan solusi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau konflik sosial. Berikut ada studi kasus tentang efektivitas Project Based Learning (PBL) terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Hai teman kece, mungkin sudah pernah dengar tentang PJBL atau pembelajaran berbasis proyek ya? Di kurikulum Merdeka, kamu akan banyak mengalami pembelajaran ini loh. Yuk, simak penjelasannya. Jadi, apa ya pembelajaran berbasis proyek? Mungkin kamu sudah pernah mendapatkan tugas berupa proyek dari gurumu, misalnya membuat karya daur ulang kertas atau menulis laporan observasi pertumbuhan kacang hijau, atau bahkan membuat tape. Tapi mengerjakan tugas seperti ini belum berarti kamu sudah mengalami pembelajaran berbasis proyek loh. Latar belakang PBL adalah metode pengajaran yang berfokus pada penggunaan proyek nyata sebagai cara utama untuk mempelajari mata pelajaran. Ini melibatkan siswa dalam proyek mendalam dan relevan, yang mendorong mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. PBL juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama, berhubungan dengan prinsip pedagogik yang menekankan pentingnya keterampilan pada abad ke-21 dan bagaimana metode pengajaran dapat mendukung pengembangan keterampilan tersebut. Lalu ada input masalah yang pertama, apa dampak penerapan PBL terhadap keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar? Yang kedua, mengapa tantangan tertentu terjadi dalam implementasi PBL? Yang ketiga, bagaimana metode PBL mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi dan pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir kritis? Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, dampak dari PBL adalah keterlibatan meningkat karena siswa melihat bagaimana materi yang dipelajari diterapkan dalam konteks nyata. Menyelesaikan proyek yang menantang dan mendapatkan hasil yang memuaskan dapat memberikan rasa pencapaian dan memberikan kebanggaan yang selanjutnya meningkatkan motivasi untuk belajar. Yang kedua, tantangan dalam implementasi PBL seringkali terkait dengan perencanaan, manajemen, penilaian, keterampilan guru, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Yang ketiga, metode PBL memperdalam pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dengan memberikan konteks nyata dan juga pengalaman asuh, serta memperkuat keterampilan berpikir kritis melalui pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga kolaborasi. Lalu ke output masalah. Yang pertama, dampak dari adanya PBL dan juga kebebasan untuk memilih mengembangkan proyek berdasarkan minat mereka, yaitu siswa dengan berbagai gaya belajar merasa lebih dihargai dan juga termotivasi untuk belajar secara mandiri sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, dari tantangan tersebut, orang tua mungkin kurang memahami manfaat PBL atau kurang terlibat dalam proses belajar. Selain itu, sekolah yang terisolasi dari komunitas industri atau profesional juga berdampak kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya eksternal yang bisa memperkaya proyek siswa. Yang ketiga, PBL juga mendorong siswa untuk terlibat dalam proses analisis, evaluasi, dan juga pemecahan masalah. Mereka juga dihadapkan pada tantangan yang nyata yang tidak memiliki satu jawaban yang benar, sehingga pemahaman akan keterampilan berpikir kritis mereka terasa melalui proses eksplorasi dan juga penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Lalu ada feedback masalah. Yang pertama, dari dampak PBL, banyak siswa yang merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran PBL ini. Mereka juga lebih aktif dalam mengerjakan berproyek, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan juga merasa memiliki peran dalam proses belajar tersebut. Yang kedua, dari tantangan tersebut, guru sering kali mengalami kesulitan dalam memantau keterlibatan semua siswa. Beberapa siswa merasa beban kerjanya tidak terbagi rata, sementara guru merasa kesulitan mengevaluasi kontribusi individu dalam kelompok. Yang ketiga, banyak siswa yang melaporkan bahwa PBL ini membantu mereka memahami materi pelajaran secara lebih mendalam. Dengan melakukan proyek yang relevan dengan konsep yang diajarkan, siswa dapat melihat penerapan nyata dari teori tersebut, yang membuat pembelajaran lebih bermakna. Lalu ada kesimpulan, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter, nilai-nilai, keterampilan, dan kepribadian individu secara menyeluruh. Pendidikan yang efektif juga mencakup keseimbangan antara teori dan juga praktik, serta memperhatikan potensi individu setiap siswa agar mereka mampu menghadapi tantangan di dunia nyata dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan kreatif.
Dengan ketiga perspektif dari mulai pedagogik sampai sosiologi, pendidikan adalah fenomena yang lebih kompleks, dipahami berbeda-beda dari setiap perspektif. Tetapi semuanya sepakat bahwa pendidikan adalah kunci penting bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.